Kita ke informasi selanjutnya, seperti yang tadi sudah kami sempat sampaikan, di mana ada seorang pejabat di PT Pelni dicopot karena menyebarkan informasi pengajian Ramadan yang belum mendapatkan izin dari Dewan Direksi. Acara pengajian bertema Ramadan itu pun dibatalkan, dan kasus ini pun langsung mendapat kritik keras dari MUI. Untuk mengetahui seperti apa sebenarnya kasus ini, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Sekjen Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan. Halo, Assalamualaikum Pak Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir, tadi kami juga sempat mencoba untuk menghubungi Kang Dede, ini komisaris utama ataupun komisaris independen di PT Pelni, tapi sampai saat ini kami belum bisa terhubung. Namun begitu saya ke Pak Amir terlebih dahulu. Pak Amir, kalau berbicara soal kasus yang sekarang sedang terjadi di ranah PT Pelni, tanggapan Bapak seperti apa? Apakah dari sini bisa kita nilai bahwa sebenarnya ada masalah yang cukup berarti begitu terkait dengan toleran dan juga intoleran? Ya, pertama para pemirsa yang dimuliakan oleh rahmati Allah, saya ingin mengajak kita untuk menyambut bulan kita dengan penuh rasa gembira. Alhamdulillah Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini yang juga Ramadan kedua di dalam suasana COVID-19. Tentu pengalaman tahun lalu, pengalaman baik kita, sehingga Ramadan ini punya lebih matang. Karena itu, ceramah Ramadan, bagaimana atau tausiah MUI nomor 110/2011 kepada poin keempat, ya, para penceramah, dai, mubalik, konten kreator dan media informasi komunikasi untuk iqamah menggaungkan syiar Islam dalam konteks waktu atau pemahaman yang menegakkan nilai-nilai kebenaran. Itu pertama. Yang kedua, dalam konteks PT Pelni, kita menyusun pembatalan yang hak, ya karena tidak dapat izin. Padahal sudah beredar jadwal tanggal 8 April. Nah, karena itu kita juga tidak jelas alasan pembatalan itu. Tapi kemudian ya PT Pelni sudah mencopot orang yang dimanahkan untuk menggelar pengajian tersebut. Nah, supaya tindakan ini adil, maka yang secara sepihak membatalkan pun ya sebaiknya diberikan sanksi, bila perlu diberhentikan atau dicopot, karena telah menimbulkan suasana yang tidak nyaman, yaitu bahwa pengajian yang sudah dilakukan jadwal ini menimbulkan pertanyaan banyak publik. Alasannya tidak punya izin, kemudian juga radikal. Nah, ini kan menimbulkan simpang siur yang justru menimbulkan kegaduhan di publik. Tapi kalau Bapak lihat sendiri dari nama-nama ustadz yang tadi sempat disebutkan, apakah memang ada kecenderungan untuk ke arah radikalisme atau bagaimana? Karena yang saya tahu sendiri sejauh ini pada tahun 2018 yang lalu, Kemenak sempat mengeluarkan ada 200 nama mubalik begitu atau penceramah yang memang sudah terdaftar yang bisa memberikan kajian-kajian ke masyarakat di Indonesia. Bagaimana tanggapannya, Pak? Saya mengikuti daftar nama-nama itu ketika Menteri Agamanya Pak Lukman Hakim Saifuddin, dan kemudian beliau meralat nama-nama itu, jadi tidak bergantung kepada nama-nama tersebut. Akhirnya beliau meminta kepada MUI untuk melis nama-nama itu. Bahkan nama itu diantaranya ada Dr. Kiai Holil Nafis, kemudian ada beberapa penceramah lain. Jadi kalau itu dinyatakan atau diduga radikal, justru semakin memperkeruh suasana. Kalau itu dikatakan tidak ada izin, juga sama. Apakah selama ini memang
pengajian di sana harus pakai izin. Itu kan lagi-lagi menimbulkan pertanyaan besar. Yeah. Saya minta ini harus dijelaskan oleh Menek BUMN apa sesungguhnya yang terjadi di PT Pelni. Tengah suasana pandemi COVID-19, di mana PT Pelni mengalami persoalan serius, soal keuangan, kok bukan itu yang diselesaikan, tapi justru menimbulkan masalah baru. Ini yang saya katakan tadi, kita menyesalkan. Tapi sejauh ini sudah ada respon, Pak, dari Menteri BUMN terkait dengan hal ini? Saya tidak tahu, silakan dikonfirmasi, karena itu domainnya dari Menek BUMN. Tapi kalau Bapak melihat sendiri dari nama-nama tadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, penceramah-penceramah itu apakah ada memang ke arah radikal atau bagaimana, Pak? Ya, saya tidak melihat itu. Dan tadi saya justru katakan, salah seorang ketua MUI ada di situ, Ustadz Khalil Nafis, ya, yang selama ini beliau penceramah yang dikenal dengan baik oleh publik. Nah, soal nama-nama lain, silakan diklarifikasi oleh PT Pelni, sehingga tidak menimbulkan spekulasi di tengah-tengah masyarakat, di mana kita ingin menyambut bulan suci Ramadan yang aman dan damai. Begitu, Pak. Nah, selain untuk meminta penjelasan dari Menteri BUMN, lalu langkah apa lagi dari MUI yang akan dilakukan, mengingat bahwa ini seperti yang tadi sudah disampaikan, ada terkait dengan toleran dan juga intoleransi nantinya? Ya, oleh karena itu, selama ini kita ketahui bahwa nama-nama tersebut sangat toleran. Tapi tindakan yang tadi itu justru menimbulkan intoleran, ya. Jadi menurut saya harus diselesaikan oleh internal PT Pelni. Dalam hal ini tentu Menek BUMN punya tanggung jawab moral untuk menjelaskan kepada publik sehingga tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang simpang siur. Saya kira ini penting, ya, karena ini insya Allah kita hari Senin, ya, kalau sesuai ketetapan pemerintah, kita akan menunggu ketetapan isbat ibadah puasa hingga apa yang kita inginkan di bulan Ramadan ini berlangsung khusyuk dan sekaligus dapat menciptakan suasana kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, yang juga harus memperhatikan protokol kesehatan. Semoga COVID-19 ini segera berakhir. Baik, terima kasih Pak Amirsyah Tambunan, Sekjen Majelis Ulama Indonesia, sudah berbagi informasi dengan kami.